الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kesempatan dan saat-saat yang penuh dengan keberkahan seperti ini kita manfaatkan dan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam rangka kembali mengajak diri kita masing-masing agar dapat meningkatkan nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melalui kita tunaikan perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap perintah yang telah kita tunaikan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi ada larangan yang terlanjur telah kita lakukan, semoga diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dikaruniai taubatan nasuha. Dan semoga kita berdoa dan bermohon kepada Allah agar kita semua diberikan kekuatan dalam istiqamah untuk kita dapat taat dan taqwa sampai akhir hayat kita dapat berhasil untuk membawa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini tanpa terasa kita sudah berada di hari yang ke-18 daripada bulan suci Ramadan. Berarti sudah 17 hari kita selesai menunaikan ibadah puasa, dan hari ini kita akan selesaikan, dan ada beberapa hari lagi yang lebih sedikit yang akan kita selesaikan daripada sisa bulan suci Ramadan. Faya ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka kita menunaikan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini, jangan kita persempit dan jangan kita persingkat dan jangan kita perkecil makna kandungan hikmah yang ada di dalamnya. Karena kalau seandainya kita berpuasa hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, khawatir ibadah yang kita tunaikan tidak dapat merubah daripada kebiasaan-kebiasaan, terutama kebiasaan yang merugikan kita,
baik yang merugikan dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi kebiasaan yang dapat merugikan kehidupan kita kelak nanti di akhirat. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena berpuasa ini di samping memiliki fadilah, pahala dan keistimewaan dan kemuliaan yang luar biasa, tapi sangat ampuh untuk merubah daripada aktivitas kebiasaan kita sehari-hari. Bayangkan ma'asyiral muslimin, kita tiap hari makan dan minum, mulai dari sejak waktu subuh sampai waktu maghrib. Bahkan bukan cuma sekali, dua kali, berkali-kali aktivitas kita makan dan minum. Tetapi begitu kita berpuasa, kebiasaan itu kita rubah 180 derajat. Yang asalnya kita makan dan minum berkali-kali sejak subuh sampai maghrib, ini kita tinggalkan sama sekali totalitas. Tidak satu pun bagi mereka yang berpuasa makan dan minum walaupun sedikit, walaupun dia dalam keadaan haus dan lapar sekalipun di siang hari, dia tinggalkan itu makan dan minum. Padahal itu merupakan satu kebiasaan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menjadikan pelajaran dan hikmah bagi kita ma'asyiral muslimin. Ketika kita berpuasa, kita sanggup untuk meninggalkan kebiasaan yang kita hobi, yang kita suka, bahkan yang dicenderungi oleh nafsu kita. Kita sanggup meninggalkan karena kita sadar betul kalau sampai di siang hari di bulan Ramadan kita makan dan minum, sedangkan kita tidak memiliki udzur syar'i, tidak memiliki alasan dan sebab yang dapat diterima oleh syariat, kita sadar betul kita akan mendapatkan kerugian dan penyesalan kelak nanti di akhirat yang kekal selama-lamanya, waliyadzubillah. Bahkan disebutkan, barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan 1 hari saja tanpa sebab, maka dia tidak bisa menebus keutamaan dan kemuliaannya walaupun dia berpuasa sepanjang umurnya. Walaupun dia puasa sepanjang umurnya, dia tidak akan sanggup untuk menebus 1 hari di mana dia tidak berpuasa tanpa udzur, tanpa sebab yang dapat diterima oleh syariat. Sehingga ma'asyiral muslimin, kita sadar betul, terus terang kalau kita ditanya di siang hari panas, terik, tenggorokan kita kering, pasti kita menginginkan untuk minum. Ketika perut kita lapar, biasa kita makan pagi, sarapan pagi, makan siang dan seterusnya. Ketika kita ditanya siang hari, pasti kita mengharapkan dan menginginkan makanan, tapi itu kita tidak lakukan. Kenapa kamu tidak lakukan? Saya sadar betul, kalau sampai saya lakukan, saya bakal menyesal besok, saya bakal merugi besok, bahkan saya akan termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan azab, siksa dan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ma'asyiral muslimin, ini salah satu hikmah yang bisa kita petik daripada kita berpuasa, yang mana seyukyanya kita juga bisa menjadikan perubahan terhadap kebiasaan-kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari yang semestinya menguntungkan, kita tidak lakukan, kita tinggalkan, dan selalu kita mengabaikan, sehingga kita tanpa sadar kita merugi dan kita tidak beruntung. Sehingga kita bisa merubah yang sesuatu kebiasaan merugikan, kita rubah dengan kebiasaan yang menguntungkan. Sebagai contoh apa? Sangat banyak ma'asyiral muslimin, sangat banyak sekali. Bukan cuma sangat banyak sekali dalam kebiasaan kita sehari-hari yang semestinya kita bisa lakukan, bahkan dengan mudah kita lakukan, yang sekiranya kita lakukan itu menguntungkan kita, tapi kita abai dan kita biarkan berlalu begitu saja. Di mana sebagai contoh, di mana Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang selesai dia berwudu, lalu dia mengangkat tangan, dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Nabi SAW menyampaikan, barang siapa yang membaca itu selesai dia berwudu, dibukakan seluruh pintu surga untuk orang itu. Nah, ini setiap hari berapa kali kita berwudu? Apakah kita sudah membiasakan mengamalkan itu? Nabi SAW menyampaikan itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang yakin, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, sesuatu yang benar dan tepat. Tidak ada penyampaian Nabi SAW yang tidak bersumber daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, barang siapa yang dia berwudu, selesai dia berwudu, dia membaca doa setelah wudu, futihat abwabul jinan kulluhu, dibukakan seluruh pintu surga untuk orang itu. Lah kalau kita nggak amalkan, apa kita nggak rugi? Nabi SAW beliau menyampaikan, barang siapa selesai dia makan, lalu dia membaca doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang selesai makan membaca doa itu, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita berapa kali makan? Apakah kita sudah membiasakan mengamalkan itu? Yang sekiranya kalau kita tidak amalkan, kita rugi. Dengan membaca doa itu kita bisa mendapatkan ampunan, lalu kita tidak amalkan. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang ketika dia hendak tidur di malam hari, dia membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Barang siapa yang membaca itu ketika dia hendak mau tidur, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, tentunya kan tiap malam kita tidur, biasa kita tidur, tapi apakah kita sudah membiasakan untuk mengamalkan itu? Yang sekiranya kalau kita tidak amalkan, kerugian bagi kita. Nabi SAW beliau bersabda, man ghassala wa ghtasal wa bakara wa abtakar wa dana minal imam wastama wa lam yalhu. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandinya sama tapi dengan disertai niat sunnah mandi hari Jumat, lalu dia datang tidak terlambat dalam pelaksanaan sholat Jumat, dia berjalan menuju masjid tempat ditunaikan sholat Jumat. Begitu dia masuk masjid, dana minal imam, cari shaf yang paling depan, bukan cari shaf yang paling belakang. Cari shaf yang paling depan, bila perlu paling dekat dengan imam. Wastama, dan dia mengikuti, mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Walam yalhu, dan dia tidak bermain-main, berbuat sia-sia. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mengamalkan hal-hal seperti tadi, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kaki yang dia langkahkan, ibadah selama 1 tahun. Ibadah 1 tahun bagaimana? 1 tahun siang hari full puasa, 1 tahun tiap malam full tahajud. 1 langkah. Nah, kalau langkah kaki kanan 1 langkah, kaki kiri 2 langkah, dan seterusnya, berapa langkah? Apakah kita sudah membiasakan hal-hal itu? Atau kita biasakan diri kita setiap Jumat, biar biasa, tidak ada keutamaan dan tidak ada fadilahnya. Ini khawatir kita tanpa sadar sudah merugikan diri kita dan menyebabkan penyesalan di hari yang kekal selama-lamanya. Belum lagi yang lain. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang lewat atau masuk ke dalam pasar lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir falahu alfi hasanah. Barang siapa yang masuk pasar lalu dia membaca zikir itu 1 kali, diberikan pahala oleh Allah Ta'ala, balasan oleh Allah Ta'ala bagi orang itu
1000 kali 1000 kebaikan. 1000 kali 1000 sama dengan 1 juta kebaikan, 1 juta pahala. 1 kali baca itu. Lah kita masuk pasar berapa kali dalam sehari? Yang sekiranya kita sanggup baca bukan cuma 1 kali, bisa lebih daripada itu. Tapi apakah kita sudah amalkan? Fa ya ma'asyiral muslimin, maka daripada itu marilah momen kita berpuasa Ramadan ini sekaligus jadikan momen untuk kita merubah kebiasaan-kebiasaan kehidupan kita sehari-hari, dari yang baik menjadi yang lebih baik, dari yang belum baik menjadi yang baik, dari yang menguntungkan lebih menguntungkan lagi, dan dari yang merugikan kita rubah kepada kebiasaan yang menguntungkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetapkan kita dalam hidayah dan taufik. Allah taala beri kekuatan kita semua untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan kita, hal-hal yang memberikan keselamatan bagi kita, dan Allah taala terima dan kabulkan seluruh amal ibadah yang kita tunaikan, khususnya amal ibadah yang kita tunaikan di bulan Ramadan. Dan semoga Allah taala pertemukan kita dengan malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, yang nilai kebaikan di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil awwalin wal akhirin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa man ittabahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul azim. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah wa ahsinu yarhamkumullah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kursihi fa qala tabaraka wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'al khulafa'ir rasyidin وجميع الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا تطهر بها قلبا وجسما وروحا. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعده اللهم علينا سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.